Motif pembunuhan ayah terhadap anak tiri di Kecamatan Kapat Banyuwangi akhirnya terkuak. Pembunuhan ini terjadi karena pelaku kepergok korban saat hendak mengambil pakaian dalam milik ibu kandungnya sebagai syarat ritual mistis agar istrinya bisa kembali pulang bersama pelaku. Karena pelaku diketahui, istri pelaku sudah tak mau tinggal serumah dengan pelaku karena permasalahan rumah tangga. Penyelidikan kasus ayah bunuh anak tiri di Desa Gomolirang, Kecamatan Kapat, Kabupaten Banyuwangi membuka fakta baru. Pelaku tega membunuh bocah berusia 11 tahun ini ternyata bukan hanya karena pelampiasan pelaku pasca cekcok dengan ibu kandung korban, melainkan karena pelaku kepergok korban saat hendak mengambil pakaian dalam milik ibu kandungnya. Celana dalam ini diambil sebagai syarat ritual mistis agar istrinya bisa kembali pulang bersama pelaku. Peristiwa pembunuhan ini bermula saat pelaku menegak miras bersama rekannya. Saat itu pelaku curhat kepada rekannya bahwa istrinya sudah lama pulang ke rumah orang tuanya. Pelaku pun mendapat masukan dari rekannya agar pelaku mengambil pakaian dalam istrinya sebagai syarat ritual mistis ke seorang paranormal. Dalam kondisi mabuk miras, pelaku langsung pergi ke rumah orang tua sang istri dengan maksud mengajak pulang istri kembali ke rumah kontrakan. Namun ajakan ini ditolak istri. Hingga terjadilah cekcok. Usai cekcok, pelaku pergi ke arah belakang rumah orang tua istri menuju rumah lain milik saudara korban. Di rumah ini, pelaku berupaya melancarkan aksinya untuk mengambil celana dalam milik istri sebagai syarat ritual. Sebelumnya, pelaku sempat mematikan lampu penerangan rumah. Namun aksi ini ternyata kepergok korban yang saat itu hendak masuk ke dalam rumah. Mengetahui ada orang di dalam rumah, korban pun berteriak. Lantaran panik, pelaku menarik korban ke arah kamar dan mencekik dan membekap wajah korban dengan bantal. Korban terus meronta dan akhirnya didengar ibu kandung korban. Mendengar teriakan anaknya, ibu kandung korban langsung masuk ke dalam rumah. Tahu ada istrinya akan masuk ke dalam rumah, pelaku membopong korban yang sudah lemas ke arah kamar mandi. Tak berhenti di situ, pelaku yang sudah kembali melakukan aksi penganiayaan terhadap korban di kamar mandi dengan kembali mencekik leher korban dan menindihi dada korban dengan kaki hingga tulang rusuk korban retak. Mengetahui anaknya tergeletak tak bernyawa, sang ibu berteriak meminta tolong kepada tetangga. Pelaku langsung kabur meninggalkan rumah. Hingga akhirnya pelaku bernama Supriyanto, 32 tahun ini pun berhasil ditangkap polisi 3 jam setelah pelariannya. Jadi ketika malam hari sekitar pukul 19.00, tersangka ini bergerak ke rumah istrinya yang ada di TKP. Kemudian sempat ngobrol dengan istrinya dan saudaranya, terjadi cekcok. Kemudian tersangka beralih ke rumah belakang tempat istrinya. Sempat mematikan lampu dengan cara bolamnya diputar. Keadaan gelap gulita, tersangka mencari pakaian dalam istrinya. Tetapi saat mencari, ada anak dari tersangka dan istrinya ini, anak tirinya, itu mengetahui kemudian sempat memanggil ibunya. Tetapi karena tersangka ini panik, tersangka segera membawa anak tirinya ini ke salah satu kamar dalam keadaan gelap gulita. Korban dibekap dengan bantal kemudian dicekik oleh tersangka. Kemudian sesaat kemudian ada istri dari tersangka ini masuk karena mendengar ada keributan. Saat diketahui posisi daripada tersangka ini kemudian membawa korban ke arah kamar mandi. Di kamar mandi sempat terbentur dahinya atau kepalanya beberapa kali sehingga mengakibatkan luka. Pada saat sudah sampai di kamar mandi, kemudian dicekik lagi oleh tersangka yang menekan dengan dengkulnya sehingga mengakibatkan retak di tulang dada korban dan juga kehabisan nafas. Setelah itu, tersangka kemudian kabur melalui pintu depan yang didahului oleh istrinya berteriak untuk meminta pertolongan. Pada saat itu kemudian tersangka sudah kabur dan korban tertinggal dalam keadaan sudah meninggal di kamar mandi. Atas perbuatannya, polisi menerapkan pasal berlapis dengan ancaman hukuman lebih dari 15 tahun penjara. Polisi masih terus mendalami kasus ini. Apakah ada unsur perencanaan pembunuhan atau tidak? Karena diketahui pelaku sempat mematikan lampu penerangan rumah sebelum peristiwa pembunuhan terjadi.
Adoko Kusumo, CTV.